Shalom, saudara. Pernahkah saudara mendengar perkataan seperti ini, saudara? Pak, saya ini telah berbuat baik, tapi masih saja ada orang yang mengkritik saya. Saya telah berbuat baik, tetapi saya ditekan, saya difitnah, saya dikhianati, dan mereka berbuat jahat kepada saya. Hei, kalau ada hal penting yang harus saudara sadari bahwa dalam kehidupan ini adalah ada ini, saudara. Tidak selamanya bahwa orang membalas perbuatan baik, saudara. Ini dia. Dan dalam Kingdom Lifestyle kita hari dalam kitab Bilangan pasal 14 sampai yang ke-16, coba saudara baca di situ, maka saudara akan mengerti Tuhan ini kurang baik apa kepada umatnya. Umatnya dilepaskan dari perbudakan, disertai dengan kuasa dan mujizat, tapi tetap saja umat Tuhan, bangsa Israel ini ngomel dan marah sama Tuhan. Juga Musa yang sudah penuh dengan pengorbanan melayani mereka, tapi tetap juga mendapatkan perlakuan yang buruk justru dari orang-orang yang dilayaninya. Bahkan mereka tidak pernah berterima kasih, saudara. Saya bacakan ayatnya. Tuhan sempat curhat, saudara. Bilangan 14 ayat yang ke-11. Ini dia. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ini dia, Tuhan pun sampai curhat, saudara, dengan Musa. Juga Yesus dalam kitab Markus pasal yang ketiga menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, tapi tetap saja dikritik dan diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan ini dia, saudara, bahwa tidak selamanya orang akan berterima kasih untuk perbuatan baik saudara, apalagi membalas yang baik kepada saudara. Ini dia, ini fakta, saudara, dan ini realitas sehari-hari. Dan faktanya yang pertama, ini yang terjadi, saudara. Saudara mengerjakan yang sebaik apapun, orang tetap akan mengkritik saudara. Yang kedua, saudara sudah melayani dan berkorban, tapi tetap orang tidak berterima kasih kepada saudara. Saudara, yang ketiga, saudara sudah menolong, tapi justru orang yang saudara tolong mengkhianati saudara. Bahkan orang yang sudah saudara tolong berbalik menyerang saudara. Ini dia, ini fakta dan ini realita. Tetapi saudara nggak perlu kecil hati. Hari ini saya cuma mau mengingatkan buat saudara bahwa perbuatan baik saudara itu bukanlah jasa. Ini dia. Tetapi itu panggilan saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Jadi saudara harus bisa berkata seperti ini. Oh begini, bila saya tidak berbuat baik, maka iman saya diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka otomatis dalam kehidupan saya harus berbuat baik. Ini dia, saudara harus punya kalimat ini, saudara bisa memperkatakan ini. Jadi kalau saudara seorang karyawan, maka saudara adalah karyawan yang bekerja keras untuk menguntungkan perusahaan. Saudara tidak korupsi, saudara tidak curi-curi waktu, saudara tidak curi-curi kesempatan. Bila saudara adalah pedagang, saudara adalah pedagang yang jujur, yang tidak hanya asal menjual barang, tetapi itu merugikan orang lain. Kalau saudara melihat orang lain kekurangan, saudara maka akan segera bantu. Ini saudara. Saya tahu banyak di antara saudara juga berkata, Pak, semestinya saya tidak mencari pujian, minta balas budi, tapi minimal tahu dirilah. Jangan balik menyerang, mengkritik, dan malah menjatuhkan. Orang ditolong kok kayak gitu, gitu kan? Mungkin saudara berkata begitu. Saya tahu, saudara. Saya tahu, ada banyak orang yang seperti saudara. Ini dia. Tetapi saya ada satu cerita buat saudara. Saya harap saudara dengan cerita ini maka saudara akan mengerti. Jadi ada seorang yang menyelamatkan seekor ular dari api. Tapi setelah ular itu selamat, justru ular itu menggigit dia. Lalu karena refleks orang itu mengkibaskan tangannya dan ular itu masuk lagi ke dalam api. Ini dia. Tapi dengan cepat orang itu tadi mengeluarkan ular itu lagi dari dalam api dan menyelamatkannya. Lalu ada seorang temannya yang melihatnya. Lalu orang ini berkata begini, loh, kenapa masih ditolong juga? Bukankah ular itu menggigit kamu? Ini dia. Orang itu berkata seperti itu. Tapi coba lihat jawab dari orang ini apa? Orang ini berkata begini, naluri ular itu memang menggigit kepada benda yang tidak dikenalnya. Tapi naluri kita manusia adalah menolong kepada mereka yang memerlukannya. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu kecewa kalau saudara digigit dalam tanda kutip oleh orang-orang yang saudara tolong. Karena itu tandanya saudara lebih mulia daripada dia. Makanya yang mulia harus menolong kepada mereka yang kurang mulia. Yang terakhir, saudara, lalat akan lebih tertarik kepada sampah daripada bunga, seindah apapun bunga itu. Jadi hari ini pastikan saudara adalah makhluk mulia itu. Dan Yesus berkati saudara, Kingdom Lifestyle hari ini.